apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 mayat laki-laki bersimbah darah ditemukan di dalam sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Poros Maros, Makassar. Material longsor yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Sinjai sudah dibersihkan. Ruas jalan sudah bisa dilalui pengendara roda 2. Resmi bergabung dengan Bayangkara FC, Raja Nainggolan mulai ikut latihan untuk laga melawan PSM Makassar. Kita ke informasi pertama. Kericuhan mewarnai demo puluhan mahasiswa di halaman kantor Bupati Pangkep. Kericuhan dipicu karena Bupati menolak untuk menemui mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi mereka. Kericuhan pun tak terhindarkan saat puluhan mahasiswa terlibat saling dorong dengan Satpol PP yang berjaga di kantor Bupati Pangkep pada Rabu siang. Mobil pemadam kebakaran Pangkep juga menjadi sasaran pendemo yang marah karena aksi mereka tidak mendapat tanggapan dari Bupati. Kaca bagian depan mobil damkar pecah. Kericuhan terjadi saat massa ingin membakar ban bekas namun dihalangi petugas Satpol PP. Unjuk rasa puluhan mahasiswa ini adalah yang kedua kalinya. Meski demikian, Bupati Pangkep tidak bersedia menemui pendemo untuk mendengarkan aspirasi mereka. Mahasiswa menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik pasca tersebarnya video pasien yang diangkut dengan kapal kayu. Padahal sejumlah pulau terluar di Kabupaten Pangkep memiliki rumah sakit tipe D, namun tidak memiliki pelayanan kesehatan yang layak. Adapun tadi gesekan-gesekan yang para massa aksi dengan Satpol PP, karena pada pemerintah Kabupaten Pangkep itu teman-teman para massa aksi itu meminta untuk difasilitasi untuk ketemu dengan Bupati, cuman yang hadir pada hari ini tidak mampu menghadirkan Pak Bupati, sehingga teman-teman untuk membakar semangat teman-teman itu dengan ingin membakar ban. Aksi tadi di kantor Bupati hanya ada sedikit saja kesalahpahaman, tapi tidak menjadi suatu permasalahan, bisa diatasi saling membuat pengertian, karena satu membakar, satu yang mematikan api, jadi tidak dipersoalkan. Dan tuntutannya mahasiswa agar rumah sakit yang di Seilus agar cepat dioperasikan oleh pemerintah Pangkep. Mahasiswa mendesak Bupati agar segera melengkapi alat kesehatan dan mereformasi sumber daya manusia. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Warga di Kabupaten Maros digegerkan dengan penemuan 2 mayat laki-laki bersimbah darah di dalam sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Poros Maros, Makassar. Saat ditemukan, kondisi kedua mayat yang merupakan ayah dan anak itu begitu mengenaskan dengan luka tusuk. Petugas mengevakuasi 2 jasad ayah dan anak menggunakan kantong jenazah ke mobil ambulans untuk dibawa ke RSUD Maros. Rabu pagi, warga Jalan Poros Maros, Makassar, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, digegerkan dengan penemuan 2 mayat laki-laki bersimbah darah di dalam sebuah ruko. Kedua mayat ini diketahui adalah ayah dan anak. Keduanya tewas di lantai 2 ruko dengan kondisi mengenaskan dan penuh luka di sekujur tubuh. Diduga keduanya merupakan korban pembunuhan. Menurut keterangan anak korban, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu subuh. Dirinya mendengar suara keributan sehingga turun ke lantai 2. Saat itulah ia melihat ayah dan saudaranya sudah bersimbah darah dan langsung menghubungi pihak keluarga. Iya, sudah. Saya yang ngintip sendiri, tapi ada juga adekku. Tapi adekku sempat dengar juga suara. Mau melihat, tapi saya bilang masuk lagi kembali. Saya suruh masuk, baru saya juga masuk ke dalam kamar. Langsung saya telepon tante saya. Saya coba hubungi polisi, saya coba hubungi ambulans. Karena pastinya kejadian itu sudah darah di mana-mana. Jam berapa kejadiannya itu, Pak? Lebih pas main subuh.
Ada berapa yang meninggal, Pak? Dua. Anak sama bapak. Bisa meninggal dunia itu karena apa, Pak? Cekcok atau gimana? Tusukan mungkin. Ini anaknya laki-laki perempuan, Pak? Laki-laki ya, Pak. Masih ada di dalam rumah, Pak, atau gimana, Pak? Di bawah ya jenazahnya, Pak. Jenazah sudah dibawa ya? Tapi keluarga yang lain masih ada ya, Pak? Ada anaknya sama istrinya. Ini kejadiannya di lantai berapa, Pak? Lantai 2 ya. Di dalam ruko tersebut terdapat 5 orang penghuni. Mereka adalah pasangan suami istri dan ketiga anaknya. Polres Maros bersama tim Dokpol Polda Sulsel masih menyelidiki kasus ini. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi temuan 2 mayat ayah dan anak di sebuah ruko di Kabupaten Maros. Petugas bekerja keras mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap kematian korban yang diduga akibat pembunuhan. Jajaran Polres Maros dibantu tim Resmo Polda Sulsel melakukan olah TKP di lokasi temuan 2 mayat ayah dan anak yang tewas bersimbah darah di ruko berlantai 3 di Jalan Poros Maros Makassar, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Polisi melakukan penyelidikan mendalam dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa saksi. Dan terkait dengan seperti apa petunjuk yang kami dapatkan, kami hanya bermohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maros, khususnya doakan kami, para penyidik, kami akan segera menangkap pelakunya. Sampaikan kepada teman-teman bersabar kepada kami sedang bekerja sekarang, doakan kami akan tangkap pelakunya. Makasih. Petugas masih mencari petunjuk di tempat kejadian perkara. Kedua korban diketahui bernama Makmur berusia 53 tahun dan Abdillah Makmur berumur 27 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang ibu rumah tangga ditangkap oleh aparat Polsek Panakukang karena mencopet telepon genggam milik seorang pengunjung di salah satu mal di Kota Makassar. Pelaku diketahui beraksi dengan 2 orang rekannya yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tim Resmo Polsek Panakukang menangkap seorang wanita muda berstatus ibu rumah tangga berinisial RF berusia 22 tahun karena mencopet di dalam sebuah mal di kawasan Jalan Boulevard, Kota Makassar. Pelaku diketahui merupakan kawanan pencopet yang kerap beraksi di pusat perbelanjaan bersama dengan 2 orang rekannya yang kini masih dalam pengejaran polisi. Kepada polisi, pelaku mengakui beraksi bersama 2 orang rekannya di bagian kasir salah satu toko roti. Para pelaku ikut berdesakan di lokasi yang sama dengan korban. Saat lengah, para pelaku langsung mengambil HP yang ditaruh korban di dalam tasnya. Pelaku beralasan nekat mencopet lantaran faktor desakan ekonomi karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Modus operandinya adalah copet. Bertiga orang bekerja sama melakukan aksinya itu dengan melihat situasi kerumunan orang. Masuk pada desakan, kemudian mencopet atau mengambil HP korban dari dalam tas. Korbannya berapa orang? Untuk sementara baru 1 orang ya, yang melaporkan di Polsek Panakukang. Orang bukti yang diambil pelaku ini apa? 1 unit handphone, 2 pelaku lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan masih dalam tahap pencarian. Berapa kali melakukan? Sudah sering kali. Alasannya adalah faktor ekonomi keluarga. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Aksi pembobolan gerai ATM kembali terjadi di Kabupaten Maros. Seorang pria menggunakan helm masuk ke dalam gerai ATM dan merusak mesin ATM. Gagal mengambil uang tunai, sang pelaku mengambil sejumlah kartu ATM nasabah yang tertelan di mesin ATM tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi seorang pria yang masih memakai helm masuk ke dalam gerai ATM di SPBU Balu-Balu di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada hari Minggu lalu. Ia kemudian mencoba membobol mesin ATM dengan cara mendongkel mesin tersebut. Setelah merusak mesin ATM, pelaku berusaha mengambil uang tunai di dalamnya, namun gagal membuka brankas.
Setelah gagal mengambil uang tunai, pelaku menggasak beberapa kartu ATM nasabah yang tertelan di dalam mesin ATM dan mencoba kartu itu ke mesin ATM lainnya. Kasat Reskrim Polres Maros telah melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak bank untuk mencari pelaku. Dari rekaman CCTV kami amati, kami lihat itu tidak ada uang yang kelihatan hasil rekaman CCTV tersebut. Hanya ATM aja ya? Hanya berupa barang yang diambil. Tapi memang di situ ATM itu memang berfungsi atau rusak kan? Nanti kami akan tanyakan langsung kepada pihak ATM, yang dimana ATM itu dari pihak bank apa, nanti kami akan konfirmasi ulang dulu. Pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya kini dalam pengejaran petugas. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan bersama instansi penegak hukum memusnahkan barang impor ilegal yang tidak dilengkapi dengan cukai senilai 10 miliar rupiah. Hasil penindakan petugas sejak bulan Juli hingga Desember itu mengakibatkan kerugian negara lebih dari 7 miliar rupiah. Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Makassar dan instansi penegak hukum melakukan pemusnahan barang impor ilegal yang tidak dilengkapi cukai di halaman kantor Gedung Keuangan Negara di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Untuk melakukan pemusnahan terhadap barang yang menjadi milik negara yang selama ini sebagai hasil dari operasi dan penegakan hukum, barang kena cukai ilegal maupun barang impor ilegal lainnya. Ada beberapa barang yang tadi kami musnahkan secara simbolis bersama dengan aparat penegak hukum dan instansi daerah lainnya, yaitu berupa hasil tembakau atau rokok, kemudian minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, atau minuman keras ilegal, juga termasuk barang impor yang terkena lartas, larangan dan pembatasan, baik dari jenis buku, obat-obatan, dan kosmetik. Pemusnahan barang-barang impor ilegal tersebut merupakan hasil penindakan selama periode Juli hingga Desember 2023 senilai 10 miliar rupiah dengan jumlah kerugian negara ditaksir mencapai 7 miliar rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.